Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Nah adik-adik, seperti minggu lalu nih, kita ditemenin sama KGP. Kemarin itu KGG, sekarang sama Kak Shena. Hai adik-adik. Nah adik-adik, kita kan udah mulai ibadah nih. Sebelum ibadahnya mulai, harus sudah siap. Apalagi Kak Shena, harus sudah mandi dulu sama siapin Alkitab. Benar. Udah pada siap belum? Gimana, siap? Yaudah, kalau udah siap, kita mulai aja ya Kak. Oke Kak. Sebelum itu, mari kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, untuk mengawali ibadah kita dalam keseharian kita itu, kita harus berhati-hati dalam tutur kata, perbuatan, menggunakan tangan kita, tangan, kaki, semuanya. Oleh sebab itu, sekarang mari kita berdiri, kita menyanyi lagu Hati-hati Gunakan Tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan lehermu. Hati-hati gunakan lehermu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan lehermu. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan tubuhmu. Amin. Hati-hati gunakan tubuhmu. Amin. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tubuhmu. Amin. Yeay. Pastinya harus semangat ya adik-adik. Sekarang kita mau mulai ibadah. Terus begitu mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa yang baik, terima kasih atas anugerah dan berkat yang melimpah yang Kau berikan kepada kami pada hari Minggu ini ya Tuhan. Sekarang kami ingin memulai IPA pada minggu ini. Kiranya Kau berkati agar kami dapat fokus dan serius selama ibadah berlangsung dari awal pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hanya kepadamu saja kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah berikutnya kita mau nyanyi lagu apa nih Kak Shena? Lagu apa ya? Kita mau nyanyi lagu Dengan Dia Panggil Nama Saya. Dengan Dia panggil nama saya, dengan Dia panggil namamu, dengan Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, Yesus sangat cinta pada saya. Oh giranglah. Oke adik-adik, sekarang kita udah mau masuk ke firman. Nah kali ini kita dibagi ya
kelas TK dan anak kecil dibawain oleh Kak Vita. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Halo, selamat pagi adik-adik. Gimana kabarnya hari ini? Semoga adik-adik selalu sehat ya. Sekarang kita mau membaca firman Tuhan. Untuk adik-adik yang belum bisa baca, nanti baca kitabnya dibantu sama kakak ya. Bagi adik-adik yang udah bisa baca, ayo kita buka kitab kita dari kitab Yesaya pasal 50 ayat 4 sampai 6. Yesaya pasal 50 ayat 4 sampai 6. Kita baca dari judulnya bersama-sama. Ketaatan hamba Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Demikian pembacaan tentang firman Tuhan. Sekarang aku tanya dulu sama adik-adik. Adik-adik pernah dengar nggak kata hamba? Pernah dengar? Ada yang tahu apa arti hamba? Hamba adalah orang yang taat dan setia kepada tuannya. Tuhan mengajarkan kita agar kita menjadi hamba Tuhan yang baik. Yang artinya apa adik-adik? Artinya Tuhan mengharapkan kita sebagai hamba, orang yang taat dan setia kepada Tuhan. Kalau kita taat kepada Tuhan, berarti kita harus mengikuti apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan perintahkan. Kita harus ikuti dengan tulus dan setia. Adik-adik bisa loh menjadi hamba Tuhan yang baik. Dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan telinga kita. Ayo, mana telinga adik-adik? Telinga adik-adik ada berapa? Ada 2. Terus kita bisa lakukan lagi untuk memuliakan nama Tuhan dengan menggunakan lidah kita. Jadi lewat telinga, kakak mau tanya, apa sih fungsi telinga itu? Telinga atau kuping? Biasanya kita lakukan untuk apa? Telinga dilakukan untuk mendengar perintah siapa aja? Perintah Tuhan, perintah orang tua, guru. Kalau kita sudah mendengar perintah Tuhan, orang tua, guru, dan sesama, ketika kita mendengarkan perintah, maka kita harus melakukannya. Karena kalau kita melakukannya, berarti kita memahami dan mengerti apa yang diperintahkan oleh atasan kita, oleh Tuhan kita. Kalau kita sebagai anak kecil, Tuhan kita siapa? Tuhan Yesus. Jadi apa kata Tuhan harus dilakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua yang bisa kita lakukan apa? Sebagai hamba Tuhan yang taat adalah dengan menggunakan lidah kita. Apakah fungsi lidah? Lidah dipakai untuk berkata-kata yang benar, menyatakan kebenaran. Lidah dipakai untuk apa lagi? Biasanya lidah dipakai untuk makan dengan lidah. Terus lidah, Tuhan minta kita menggunakan lidah untuk apa? Untuk berbicara yang baik, tidak menghina teman kita, tidak menghina orang tua, tidak berteriak marah-marah. Harus digunakan untuk berkata-kata yang baik dan benar. Kalau ada kata-kata yang benar, maka kita punya sifat yang jujur. Dan Tuhan senang sekali punya anak-anak Tuhan yang mulutnya manis, hati-hati, dan menggunakan lidah kita untuk berkata-kata setiap hari. Jika kita telah menggunakan lidah kita untuk menyatakan kebenaran, kata-kata yang benar, berarti kita telah menggunakan telinga kita untuk mendengar yang baik. Karena dari mendengar kita apa? Kalau mendengar, kita memahami apa yang Tuhan inginkan dan kita lakukan. Kalau kita tahu apa yang Tuhan inginkan lakukan, pasti kita dapat menjaga mulut kita dalam berkata-kata, dalam bersikap. Dan
Kalau misalnya kita baik, kita dapat mendengarkan, memahami dan melakukan dengan baik, kita sudah menjadi hamba-hamba Tuhan yang taat. Siapa yang menjadi hamba Tuhan taat? Saya. Ya, jadi harus hamba Tuhan yang baik, yang manis, yang berhati-hati dalam tutur kata kita, dalam tindakan kita sehari-hari agar mencerminkan firman Tuhan. Sekarang kakak punya gambar. Gambar di sebelah kanan kakak ada 1 dan 2. Di sebelah kiri kakak ada gambar lagi, gambar 1 dan 2. Di manakah gambar yang mencerminkan hamba Tuhan yang taat dan setia dalam tutur kata dan perbuatan? Kira ke kanan. Jawabannya ada di sebelah kanan. Berarti dari gambar ini adik-adik tahu ya mana yang mencerminkan hamba Tuhan yang taat dan setia, mana yang tidak. Dari firman hari ini diharapkan adik-adik dapat menjadi hamba yang taat dengan menggunakan telinga dan lidah kita agar dapat mencerminkan firman Tuhan. Ingat, apa yang didengar harus dipahami dan dilakukan ya adik-adik. Sekian untuk pembacaan firman dan renungan hari ini. Kiranya adik-adik dapat mengerti dan memahaminya dalam kehidupan sehari-hari. Adik-adik, sekarang kita mau doa syafaat. Ayo semuanya lipat tangan, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Dalam doa Tuhan Yesus, juga semua mendoakan bangsa dan negara ya Tuhan. Semoga Pak Presiden tetap sehat ya Tuhan, supaya bisa membimbing Indonesia dengan yang baik. Dan semoga Pak Pendeta dan umat-umatnya bisa sehat ya Tuhan dan terhindar dari COVID-19. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih untuk orang tua dan keluarga kami. Tuhan Yesus, tolong berkati supaya semua sehat. Dan Tuhan Yesus, jaga selalu, berkati juga teman-teman kami di sekolah minggu, di sekolah, di rumah, supaya semua juga sehat dan kami bisa cepat bermain dan belajar bersama-sama lagi. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya. Doa ini kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita mau kasih persembahan kita. Jangan lupa persembahannya dimasukin ke celengan. Yang udah adik-adik siapin, boleh minta bantuan mama papa buat bantuin masukin juga. Nah untuk mengiringi persembahan kita punya lagu Di Sini Aku Bawa Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kami boleh memberikan persembahan pada hari ini. Berkatilah persembahan ini agar berguna bagi pelayanan untuk mulia Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, sekarang kita udah mau sampai di penghujung ibadah kita. Jangan lupa ya dari firman yang udah disampaikan kakak tadi, kalau kita harus mendengarkan firman Tuhan, dipahami, terus harus kita menyatakan firman itu melalui perkataan-perkataan kita. Oke? Oleh sebab itu, mari kita bernyanyi bersama tiap orang yang mendengar. Ya Bapak yang baik, terima kasih ya Tuhan. Sekarang kami sudah selesai ibadah. Kiranya apa yang kami dengarkan oleh firman Tuhan tadi dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Berkatilah kami pada hari ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak.